Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yaitu melaksanakan sholat Jumu'ah yang kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Tidak lupa, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu ayat yang kemudian sudah kita ketahui bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan garis besar tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan kami ciptakan jin kecuali hanya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memberikan benang merah, yaitu antara hubungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba dari hamba atau sesama hamba-hambanya, yaitu sesama manusia, yang bahasa Al-Qur'annya adalah hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu hubungan seorang hamba kepada Allah dan hubungan sesama hamba. Jika salah satu di antara keduanya ketinggalan, satu saja, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya hubungan kita sesama manusia, maka sesungguhnya kalau satu saja kemudian ketinggalan dan tidak mampu berjalan beriringan, maka sesungguhnya dia tidak dikatakan sebagai ahlul jannah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul laila, sesungguhnya ada seorang wanita yang kemudian setiap malam dia bangun untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud.
Wa tasumun nahara, ketika siang hari dia berlapar-lapar puasa. Wa taf'alu, dan dia mengerjakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Wa tasaddaqu, dan dia juga berinfak. Dia berinfak, dia bersedekah di waktu pagi supaya malaikat mendoakannya setiap pagi. Wa tu'ti jiranaha bilisanihi, tetapi satu kelemahan yang kemudian dimiliki oleh seorang wanita tadi, yaitu dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, maka sesungguhnya wanita tadi itu adalah tidak ada kebaikan di dalamnya. Wahia min ahlin nar, dan amalan-amalan yang kemudian dikerjakan oleh wanita tadi itu adalah amalan-amalan ahli neraka. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa fulanah tusallil maktubah, di sisi lain ada seorang wanita yang kemudian dia hanya menjalankan sholat yang diwajibkan atasnya, yaitu sholat 5 waktu. Dia tidak menambah sholat sunnahnya, dia tidak menambah sholat sunnah qiyamul lailnya, sholat duhanya. Wa tasaddaqu bi aswar, bahkan ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak, itu ternyata dia berinfak dengan cukup satu piring makanan, yang kemudian makanan itu dilihat dari segi kesehatan mungkin itu tidak begitu bermanfaat. Tetapi kata Rasulullah SAW, wala tu'di ahadan. Kemudian sahabat tadi mengatakan dan menyampaikan kepada Rasulullah, walaupun dia hanya sholat 5 waktu yang kemudian sudah diwajibkan atas wanita tersebut, walaupun dia hanya bersedekah semampu yang kemudian dia miliki, tetapi dia tidak pernah menyakiti salah seorang pun. Kata Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah, maka wanita tersebut sesungguhnya adalah dari ahlul jannah. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Lihat dari hadis ini, maka sesungguhnya sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah sunnah kita itu tidak mampu kemudian menyelamatkan kita dari api neraka. Jika kemudian ternyata lisan kita, perbuatan kita itu tidak seirama dengan kita menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahu tidak kalian itu orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang kemudian bangkrut, dan orang-orang yang kemudian dia rugi. Qalu, para sahabat kemudian menjawab dari pertanyaan Rasulullah tadi, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a, sesungguhnya orang yang kemudian bangkrut, orang yang kemudian dia rugi ya Rasulullah, bagi kami, menurut pikiran kami, itu adalah orang-orang yang kemudian tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki banyak perhiasan. Ketika dia berusaha, dia akan usaha bisnis, dan ternyata uang yang digunakan untuk modal dia ambil dari uang riba, dan akhirnya bisnis itu kemudian gagal, dan itulah menurut kami ya Rasulullah orang yang kemudian bangkrut. Tetapi lihat jawaban Nabi SAW ketika Rasulullah bertanya tentang sesuatu hal, maka sesungguhnya Nabi SAW mengaitkan hal-hal tadi itu bukan urusan dunia, bukan urusan dunia, tetapi langsung kemudian urusan akhirat. Dan Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang kemudian bangkrut dari umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakatin. Justru kata Rasulullah SAW, orang yang kemudian rugi, orang yang kemudian bangkrut nanti di akhirat itu adalah orang yang kemudian ketika mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa pundi-pundi pahala solat, pahala solat 5 waktunya, pahala solat sunnah-sunnahnya, qiyamul lailnya, solat duhanya, dan lain sebagainya. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan membawa pahala puasa, siam Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, hari Senin dan hari Kamis dia berpuasa, 3 hari 1 bulan dia juga berpuasa. Orang yang bangkrut kata Rasulullah juga orang yang kemudian ketika dia bersedekah,
Ya, dia zakat, dia sedekah, dia infak. Tetapi kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hadza. Pada saat itu pula, tetapi ternyata orang tersebut, ya, ketika dia sholat, dia puasa, ya, dia haji, dia umroh, pada saat yang sama itu lisannya tidak dia jaga, lisannya dia gunakan untuk kemudian menggunjing tetangganya. Ya. Wasafaka dama hadza, kemudian dia juga menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Dia menumpahkan darah kaum muslimin, menghalalkan wa akala mala hadza. Kadang dia mengambil hartanya dari orang lain dengan cara yang diharamkan oleh Allah, baik dengan cara riba, baik dengan cara korupsi, baik dengan cara mencuri. Ya, maka Nabi SAW, ya, maka orang tersebut kelak nantinya akan ditempatkan di sebuah tempat di akhirat yang bernama Al-Qantoroh, bainal jannah wan nar, yang terletak antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai. Urusan kalimat la ilaha illallah sudah selesai. Ketika dia ditempatkan di Al-Qantoroh tadi, maka giliran urusannya kepada sesama manusia. Kalau kemudian di dunia, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sedekah, tetapi lisannya pernah digunakan untuk menghibah, maka sesungguhnya di akhirat nanti kelak dia akan mendapatkan pertanggungjawaban. Orang yang kemudian dihibah di dunia, orang yang disakiti di dunia, maka sesungguhnya dia akan minta pertanggungjawaban. Ya Allah, sesungguhnya dia memang ahli sholat, dia ahli ibadah, tetapi lisannya pernah menyakiti saya ketika di dunia. Maka Rasulullah mengatakan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka sesungguhnya, ya, ini kebaikan-kebaikan pahala orang tadi aku berikan kepadamu. Ya. Kalau itu satu orang, kalau kemudian yang pernah kita sakiti itu ada 10 orang, kalau 10 orang, kalau kemudian 100 orang, fa in faniyat hasanatuhu, kemudian Rasulullah sampai menyampaikan seandainya kebaikan-kebaikan itu habis, pahala pundi-pundi pahala sholat, pundi-pundi pahala sedekah, habis semua, ukhida min khotoyahum, maka kemudian yang paling menakutkan itu adalah ketika dosa-dosa orang yang pernah kita sakiti di dunia tadi kemudian diambilkan, kemudian summa turihat ilaihi, kemudian dilemparkan kepada orang tersebut. Setelah itu kemudian summa turiha finnar, orang tadi yang di dunianya beribadah kepada Allah, hablum minallahnya itu dia bangun, tetapi dia tidak membangun hablum minannas. Maka sesungguhnya ini adalah orang-orang yang kemudian bangkrut, kata Nabi SAW. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Teringat sebuah hadis yang cukup panjang, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang seorang ahlul jannah. Ternyata yang datang adalah seorang pemuda Ansor yang kemudian dia menenteng sandalnya pakai tangan kiri, dan di lihiyahnya ada tetesan-tetesan bekas air wudhu, tetesan-tetesan air bekas air wudhu. Sampai kemudian para sahabat melihat siapa kiranya yang ahlul jannah itu. Ternyata di besok harinya lagi kemudian Rasulullah menyampaikan dengan penyampaian yang sama, akan datang seorang laki-laki dari ahlul jannah. Sampai 3 kali kemudian Rasulullah menyampaikan yang sama. Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat yang kemudian paling hirs, dia memiliki kerakusan untuk menuntut ilmu, kerakusan untuk kemudian mengamalkan. Dia kemudian berpikir kira-kira amalan apa yang kemudian dilakukan oleh ahlul jannah tadi. Sampai kemudian singkat cerita dia menyampaikan bahwa dia sedang bertengkar dari bapaknya. Ya, kemudian dia minta izin untuk kemudian menginap di rumahnya, minta izin untuk kemudian dia mengamati dan belajar. Hari pertama dan malam pertama tidak ada satu amalan pun yang kemudian dilakukan oleh orang itu kecuali amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh para sahabat. Ya, 1 malam dilihat, 2 malam dilihat, sampai 3 malam, dan itu adalah batas seorang tamu kemudian menginap di salah seorang sahabatnya. Lebih dari itu maka sesungguhnya itu sudah menyakiti tuan rumah. Maka di dalam syariat
Dituntun kita ketika bertamu maka tidak boleh lebih daripada 3 hari. Setelah 3 hari dia ternyata tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang sudah biasa dilakukan oleh para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada sahabat tadi, Amr bin As kemudian bertanya, sesungguhnya saya di sini itu tidak mendapatkan apa-apa, padahal yang saya butuhkan itu adalah rahasia, sebuah rahasia yang kemudian sampai Nabi SAW itu menyebut sampai 3 kali bahwa kamu adalah ahlu surga. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Rasulullah nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq, disebut cuma 2 kali. Tetapi antum itu disebut sampai 3 kali oleh Nabi SAW. Apa rahasianya? Kata sahabat tadi kemudian mengatakan, sesungguhnya kalau kamu melihat amalan-amalan jawarih, amalan-amalan yang bisa dilihat oleh mata, baik itu sholat, baik itu sedekah, baik itu yang lainnya, kamu tidak akan mendapatkan kecuali amalan itu sudah biasa kami lakukan. Tetapi ada satu hal yang kemudian tidak ada pada salah seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari itu, yaitu dia tidak memiliki di dalam hatinya rasa perasaan ghil, yaitu rasa dengki, rasa benci, rasa iri kepada sesama saudaranya orang beriman. Inilah rahasia yang kemudian disampaikan oleh sahabat tadi, dan ini juga senada dengan firman Allah yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya supaya hati kita itu bersih dari rasa dengki, rasa iri, rasa benci kepada sesama orang beriman. Allah mengajarkan sebuah doa, yaitu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di hati kami itu adalah ghil. Ya, para ulama, para mufassirin menyebutkan ini adalah dengki, dan dengki ini adalah amalan hati. Ini yang kemudian doa ini yang kemudian diajarkan oleh Allah langsung, yang kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa ini Allah selamatkan kita dari hati yang buruk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya iman dan takwa itu beriringan, berjalan bersama, sehingga ibadah, perintah dan larangan itu tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba manapun kecuali dengan kekuatan iman. Mari kita tutup pada kesempatan hari ini dengan membaca doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.